Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Allahumma aftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa la tu'assir lana min abwabil ilmi ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bil laili wan nahari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asil maqasidi wa maqasidana fid dini wad dunya wal akhirah, khususan talamid wa talamidah fi majlis ta'lim al-huda bil ilmin nafi' bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma aftah alaina hikmataka wa sur alaina min khazaini rahmatika ya
jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wasur alaina min khazaini rahmatika ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wasur alaina min khazaini rahmatika ya dal jalali wal ikram. Zamzam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pengajian malam ini akan kita bahas tentang majlis al-khamisu wal arba'un, majlis yang ke-45 fi fadilati dzikri, tentang menjelaskan fadilah bersolawat. Maka judulnya di player tadi, bersolawatlah, pasti ibu dan bapak akan mendapatkan syafaatul ujma dari baginda Nabi Muhammad. Yang saya akan bacakan bahwasanya wa an Ka'bin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ka'ab bin Malik, seorang penyair Arab plus sahabat Nabi dari golongan Ansor, namanya Ka'ab bin Malik. Ini sanad hadisnya dari Ka'ab bin Malik, bukan perawi tapi sanad. Kalau di atas itu sanad, sandarannya. Sanad itu sandaran. Kalau wa'an Ka'bin atau wa'an Abi Hurairah, itu dari Abu Hurairah. Wa'an Anasin bin Malik, dari Anas bin Malik. Berarti sandarannya dari sahabat Nabi ini, Pak. Wa'an Ka'bin radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Ka'ab bin Malik, mudah-mudahan Allah meridhoinya, amin. Annahu, sesungguhnya Ka'ab bin Malik, qala, berkata Ka'ab bin Malik. Apa kata Ka'ab bin Malik? Idza kana yaumul kiamati, di mana-mana
terbukti dan datang hari kiamat, yaro datang hari kiamat, yaro melihatlah siapa Adam alaihi salatu wassalam, melihat Kangjeng Nabi Adam alaihi salam, wahidan kepada seseorang, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang berasal dari umat Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi Kangjeng Nabi Adam di hari kiamat melihat seseorang tersebut adalah umat Kangjeng Rasul. Melihat seseorang itu umat Kangjeng Rasul. Nah, Kangjeng Nabi Adam yusaku ilanar, ngelihat umat Kangjeng Rasul itu sedang digiring-giring ke api neraka, sedang digiring-giring ke neraka oleh malaikat. Yusaku ilanar, lagi digiring-giring ke neraka. Nabi Adam ngelihat, wah ini umat Kangjeng Rasul nih, umat Muhammad, umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW lagi digiring-giring mau dijeblosin ke neraka sama malaikat. Waktu di hari kiamat ngelihat, akhirnya apa yang terjadi hadirin? Fayunadi, maka manggil Kangjeng Nabi Adam, ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad, manggil Kangjeng Rasul. Dan namanya Kangjeng Nabi Adam kan Abaul Basar, Pak. Abaul Basar berarti bapaknya manusia. Kangjeng Nabi Adam bapaknya manusia, Kangjeng Rasul kita bisa dikategorikan Khotamul Anbiya, penutup para nabi, makanya manggil juga nama gitu kan. Ya Muhammad, ya Muhammad. Akhirnya kedengeran nama Kangjeng Rasul. Fayaqulu, berkata Kangjeng Rasul, labbaik ya Abal Basar, ada apa engkau memanggil-manggilku wahai bapaknya manusia? Nyaut tuh Kangjeng Rasul, dipanggil oleh Kangjeng Nabi Adam. Apa kata Kangjeng Nabi Adam? Fayaqulu, berkata Kangjeng Nabi Adam, inna wahidan, sesungguhnya ada seseorang, min ummatika, dari golongan umatmu, yusaku ilan nar, lagi digiring-giring sama malaikat ke neraka, lagi digiring-giring ke neraka sama malaikat. Wahai Muhammad, selamatin, selamatin, begitu. Kangjeng Nabi Adam manggil, Kangjeng Rasul suruh nyelamatin umatnya yaitu kita gitu. Nah, kelihatan ketika di yaumul qiyamah ada seorang umat Kangjeng Rasul dipanggil-panggil pemimpinnya, yakni Kangjeng Rasul Muhammad, dipanggil oleh Kangjeng Nabi Adam supaya selamatin umatmu lagi digiring-giring sama malaikat mau dimasukin ke neraka. Apa yang terjadi, Pak? Ngedenger umatnya mau dijebloskan ke api neraka, fayadu, maka langsung lompat Kangjeng Nabi. Fayadu, langsung lompat, maka lompatlah khalafahu, di belakangnya itu si Wahid. Itu si Wahid lompat, langsung di belakangnya si Wahid siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad. Jadi ketika mendengar seorang saja, satu orang saja dari umatnya Kangjeng Rasul langsung buru-buru nolongin, Pak. Masya Allah ya. Satu doang nggak rela tuh Kangjeng Rasul umatnya masuk neraka. Satu doang. Akhirnya fayadu khalafahu,
berlari atau melompatlah Kangjeng Rasul di belakangnya si Wahid. Hatta yudrikahu, sehingga Kangjeng Rasul nyusul. Ibaratnya lagi mau dimasukin ke neraka di hari kiamat, tukang Rasul nyusul ke neraka. Pak yudrikuhu, Kangjeng Rasul nyusul kepada seorang tersebut, mau nyetop, jangan masukin ke neraka umatku, begitu kira-kira. Itu Kangjeng Rasul nyusul mau nyetop supaya jangan sampai masukin ke neraka umatku ini. Kenapa gitu? Jangan coba-coba main masukin aja ke neraka umatku gitu kan. Saking cintanya kepada umat, saking cintanya kepada kita, baginda Nabi Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Wa yaqulu, dan berkata Kangjeng Nabi Muhammad, ya malaikata Rabbi, hei malaikat Tuhanku, kifu, berhenti, 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 kifu, berhenti, 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 jangan terusin masukin itu seseorang ke neraka, berhenti, berhenti. Malaikat disuruh berhenti, Pak. Apa Kangjeng Rasul malaikat disuruh stop, jangan jeblosin dulu ke neraka tuh seseorang tersebut. Fayaquluna, maka berkatalah para malaikat tersebut, fayaquluna ya Muhammadun, wahai Kangjeng Nabi Muhammad, alam takra qauluhu ta'ala fi haqqina, bukankah kamu tidak baca, apakah kamu tidak baca bahwasanya firman Allah telah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, kata malaikat, kami malaikat la ya'sunallaha, tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, apa-apa yang dikerjakan, yang diperintahkan oleh Allah, kami selalu kerjakan. Kami mah nggak pernah maksiat, kami selalu taat. Ini perintah Allah, wahai Kangjeng Nabi Muhammad, perintah Allah. Seseorang ini ahli neraka, maka siapa yang jeblosin ke neraka, kata malaikat begitu. Dengan dalil hujah At-Tahrim ayat 6 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarati 'alaiha malaikatun ghiladun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, hai suami, jagalah dirimu sebagai pemimpin rumah tangga, wa ahlikum, dan keluarga-keluargamu, anak istrimu dan pembantu,
tidak lain apa, wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakar api neraka tersebut annas wal hijarah. Apa annas? Manusia dan batu. Kita mah kalau masak kompor bahan bakarnya minyak tanah atau gas. Kalau dulu mah suluh ya Bu ya. Kalau di neraka mah bahan bakarnya batu sama manusia. Itu buat ngobarin api itu cuman batu sama manusia. Waquduhan nasu wal hijarah, dan bahan bakarnya adalah annasu wal hijarah, annas manusia, wal hijarah dan batu. Alaiha, dan di atasnya ada apa? Malaikatun, para malaikat-malaikat. Giladun sidadun, yang keras dan kasar. Para malaikat yang sangar-sangar lah gitu kira-kira. Giladun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat tersebut tidak pernah maksiat dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah selalu taat. Kalau memang ini ahli neraka, saya mau masukin neraka wahai Muhammad, jangan halang-halangi kami, kata malaikat anak buahnya, malaikat penjaga pintu neraka. Siapa Bu? Malaikat Malik, penjaga pintu neraka, malaikat Malik. Tapi ribuan anak buahnya mau disetop sama Kangjeng Rasul. Kifu, berhenti, jangan main masukin aja, itu seorang umat saya. Umat saya, kata Kangjeng Rasul, jangan masukin aja ke neraka. Apa kesalahannya? Kata malaikat, wahai Rasulullah, saya mah diperintah sama Allah. Saya mah malaikat, nggak pernah maksiat. Kalau diperintahkan oleh Allah selalu taat. Kalau kata Allah ini jeblosin, jeblosin. Kalau kata Allah jangan, jangan. Walaupun engkau kekasih Allah, saya menurutnya kepada Allah yang nyiptain saya, kata malaikat begitu kira-kira. Walaupun engkau kekasih Allah, tetap saya mah nggak mau berhenti kecuali Allah yang memerintahkan, begitu. Pak, paham nggak nih? Paham nggak? Apa yang terjadi Pak? Fayaqulu fayasmauna, udah ngomong begitu, mengeluarkan Quran surah At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata para malaikat, wahai Kangjeng Rasul, walaupun engkau kasih Allah, saya itu nggak pernah maksiat, dan jika diperintah oleh Allah selalu taat. Apa yang terjadi Bu? Bu, Assalamualaikum. Apa yang terjadi? Fayasma'una nidaan, maka mendengarlah itu para malaikat akan seruan. Fayasma'una nidaan, maka mendengarlah itu para malaikat nidaan, akan seruan. Berarti itu suara siapa nih? Seruan Allah turun. Seruan itu turun. Bunyinya gimana? Ati'u Muhammadan, ati'u Muhammadan, ati'u Muhammadan. Allah firman langsung. Allah berfirman langsung. Seruan itu suaranya menggelegar. Suara Allah datang dengan mengatakan, ati'u Muhammadan, taatilah wahai malaikat Muhammad kasihku. Taati'u Muhammadan, taatilah wahai malaikat Muhammad dan kekasihku. Kalau suruh berhenti, berhenti. Ini udah perintah, ini kekasihku, taati, taati. Waduh, Masya Allah. Akhirnya Allah langsung nyuruh taati apa yang diomongin Muhammad Kangjeng Rasul. Akhirnya berhenti Bu. Mau ngelemparin seseorang umatnya Kangjeng Rasul, seorang itu mau dilemparin, langsung berhenti. Nggak jadi itu ngelemparin.
Maka Kangjeng Rasul langsung ngomong, fayaqulu radduhu. Kangjeng Nabi bersabda, hei malaikat, radduhu ilal mizan. Balikan ini Wahid, balikan ini seseorang, balikan ini umatku ke mizan. Bu, apa itu mizan? Mizan itu timbangan amal perbuatan. Jadi nanti di hari kiamat ada 4, Bu. Bu, satu, di hari kiamat ada yang namanya yaumul ba'as. Habis hancur sehancur-hancurnya, kita akan ngalamin yang namanya yaumul ba'as. Apa itu yaumul ba'as? Hari yang namanya berbangkit. Bulan bin bulan, bulanah binti bulanah, bulan bin bulan, bulanah binti bulanah, bulan bin bulan, bulanah binti bulanah. Bangun. Itu namanya yaumul ba'as. Wajib kita yakin, wajib kita iman, Pak. Jangan nggak percaya itu ada yaumul ba'as. Udah beres yaumul ba'as, datang fase yang kedua, namanya yaumul mahsyar. Udah dibangkitkan kita dikumpulkan, namanya yaumul mahsyar, hari perkumpulan. Di padang mahsyar dikumpulkan kayak padang Arafah. Kalau kita lihat yang pergi haji di padang Arafah, kayak semut. Begitu nantinya, Pak. Udah beres hari perkumpulan, namanya yaumul mahsyar, kita akan masuk fase yang ketiga, namanya yaumul hisab. Apa itu yaumul hisab? Hari perhitungan. Amal kita dihitung. Bu, bulan bin bulan itu tek dari balik sampai mati, tek. Pahalanya banyak nggak? Berapa jumlahnya? Itu. Bulanah binti bulanah itu kata malaikat. Dari balik sampai mati, tek. Pahalanya banyak nggak? Apa dosanya yang banyak? Itu yaumul hisab namanya. Udah beres dihitung, maka fase yang terakhir sebelum surga dan neraka apa? Yaumul mizan, hari pertimbangan. Saya mau nanya, Ibu kalau beli jeruk dihitung dulu apa ditimbang dulu? Beli jeruk dihitung dulu apa ditimbang dulu? Dihitung dulu lah, milih-milih dulu, takut ada yang busuk. Betul gak? Masa langsung main timbang aja, kalau busuk semua gimana? Dipilih itu dihitung. Assalamualaikum. Saya nanya lagi, Ibu kalau beli jeruk ditimbang dulu apa dihitung? Dihitung dulu apa ditimbang? Kalau nggak ngerti dihitung, dipilih dulu apa ditimbang? Dipilih dulu. Nah, dipilih itu namanya yaumul hisab. Nah, baru terakhir yaumul mizan, ditimbang. Makanya radduhu ilal mizan. Balikan umatku itu ke mizan. Coba timbang. Emang apa sih salahnya? Kok sampai umatku jadi ahli neraka? Mau engkau masukkan ke neraka, wahai malaikat paling? Apa salahnya? Saya pengen tahu, kata Kangjeng Rasul begitu. Pak, Pak, akhirnya dibawa tuh umat Kangjeng Rasul, dibalikin lagi ke yaumul mizan. Udah mau dicemplungin ke neraka, nggak jadi. Kata Allah, atiu Muhammadan, taati apa yang diperintahkan oleh Kangjeng Muhammad. Dia kekasihku, kata Allah. Nurut malaikat. Malaikat nurut, kalau udah Allah berfirman nurut. Akhirnya dibalikan kemana? Dibalikan ilal mizan, dibalikin ke yaumul mizan. Apa yang terjadi, Pak? Fayuzanu amaluhu,
maka ditimbanglah amal seseorang tersebut, amal umat Kangjeng Rasul tersebut. Ternyata apa? Faturajjihu sayyi'atuhu ala hasanatihi. Ternyata mengalahkan apa? Sayyi'atuhu, dosa itu si rajul, ala hasanatihi, ketimbang pahalanya. Pak, jadi pas ditimbang begini, itu pahala pas ditimbang ternyata benar dosanya banyak. Di sini jelaskan faturajjihu, maka mengalahkan sayyi'atuhu, dosanya ketimbang pahalanya. Berarti banyak dosanya ketimbang pahala, banyak salahnya ketimbang benernya nih. Pantas jadi ahli neraka atau dosanya banyak, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Qari'ah, fa'amman, Quran surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma ma sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'isatir radiyah. Fa amma man sakulat, maka adapun timbangannya berat, fa huwa fi 'isatir radiyah, timbangan pahalanya berat, maka dia mendapatkan ridha Allah, surga. Sebaliknya, wa amma man khaffat, dan adapun kalau timbangannya ringan pahalanya, wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun kalau timbangannya ringan pahalanya banyak dosanya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dimasukkan ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa itu yang namanya hamiyah? Api yang sangat panas, neraka. Udah ahli neraka, tapi kata Kangjeng Rasul, coba timbang. Ternyata ditimbang bener, dosanya lebih banyak ketimbang pahalanya. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Kangjeng Rasul fayukhrijun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Rasul mengeluarkan, fayukhrijun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka mengeluarkan siapa? Kangjeng Nabi Muhammad, rok'atan secari kertas, min kamihi, dari jubah Kangjeng Rasul. Bu, Kangjeng Rasul ngeluarin kertas di kantongnya, di kantong jubahnya. Di kantong jubahnya begini modelnya, kertas dikeluarkan. Habis dikeluarkan di kantongnya, maka fiha, di dalam kantong tersebut ada apanya? As-salatu allati salaha. Di dalam kantong tersebut terdapat sholawat kepada Kangjeng Baginda Nabi Muhammad fid dunia, ketika di dunia. Ketika di dunia rajin bersolawat, dicatat sama Kangjeng Rasul, disimpan sama Kangjeng Rasul, Bu. Rajin mulu, dan ntar tanggal 27 dicatat sama Kangjeng Rasul. Nih yang rajin muludan, yang rajin marhabaan, dicatat. Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulana, Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulana, disimpan sama Kangjeng Rasul. Bu, ntar di Yaumul Mizan catatannya dibuka.
Kalau yang rajin sholawatan, yang rajin marhabaan, yang rajin muludan, disimpan nama kita, disimpan nama Kanjeng Rasul. Makanya jangan gegabah kalau muludan, jangan bercanda. Kalau muludan, kalau sholawatan jangan bercanda. Hadir Rasul di depan kita, kita aja nggak ngelihat. Kalau marhabaan, hadir Rasul di depan kita. Nyatet Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Samsul bin Fulan. Siapa lagi? Fulana binti Fulana, Fulana binti Fulana. Dicatat sama Kanjeng Rasul. Disimpan, disimpan. Nanti di hari akhir, tepatnya di Yaumul Mizan, dibuka. Kalau umatku, katakan Rasul, beratnya dosa ketimbang yang namanya pahala, ini menjadi syafaatul uzma. Sholawat Kanjeng Rasul menjadi pertolongan kita di Yaumul Qiyamah nanti. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Fayadauha, maka menyimpannya itu rakaah Kanjeng Rasul. Allati ala hasanatihi, maka setelah disimpan, maka disimpanlah itu yang namanya kertas. Akhirnya disimpan, ditenden atau disimpan di kebaikan tersebut. Ini sholawat yang di kertas tersebut namanya, karena dia bersolawat ketika di dunianya, akhirnya ditimbang menjadi amal kebaikan. Pak, kertas yang udah disimpan oleh Kanjeng Rasul, ternyata ada nama dia. Si Fulan binti Fulan. Ini dia suka sholawatan, dia suka muludan, dia suka berjanjian, dia suka marhaba. Disimpan nama Kanjeng Rasul. Pas udah disimpan, karena dia amalnya berat ke pahala, berat ke dosa daripada pahala, maka kertasnya dimasukin ke timbangan mizan. Ini kebaikannya, kata Kanjeng Rasul. Akhirnya apa yang terjadi? Patas kolu, maka beratnya berubah. Yang tadinya berat ke dosa malah berat ke pahala, gara-gara secari kertas di dalamnya ada nama si Fulan yang di dunianya sering bersolawat kepada Kanjeng Baginda Nabi Muhammad, kepada Kanjeng Baginda Nabi Muhammad. Wa yafrahur rajul, maka dia berbahagia, dia senang si rajul tersebut. Kenapa? Karena berat timbangannya. Akhirnya si rajul tersebut berkata, ya ummati bi abi ummati wa abi, demi ibu dan bapakku. Man anta, belum tahu itu Kanjeng Rasul. Man anta, siapa engkau? Siapa engkau yang berjubah putih, yang begitu tampan, yang wajahnya bersinar bagikan sinar matahari, bagikan sinar bulan purnama. Man anta, siapa engkau? Si rajul belum tahu, Bu. Pak, apa kata Kanjeng Nabi? Man anta, fayaqulu, Kanjeng Nabi berkata, ana Muhammadun, saya adalah Muhammad. Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayuqabbilu, maka ngedenger Kanjeng Rasul itu si rajul langsung nyium, sujud di telapak kakinya, mencium kedua kakinya Kanjeng Rasul. Setelah itu, dzalika rajulu qadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mencium kodaman Nabi, kedua telapak Kanjeng Nabi, dengan berkata, ya Rasulullah, matil karokah, saya belum ngerti apa itu rokah secari kertas tersebut. Kok itu secari kertas bisa merubah yang tadinya pahala saya sedikit, yang tadinya dosa saya banyak,
gara-gara secari kertas itu dosa saya jadi sedikit, pahala saya jadi banyak, timbangannya berat ke pahala yang tadinya berat ke dosa. Apa itu rok'ah wahai Rasulullah? Kata si rajul. Maka baginda bersabda, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu rok'ah tidak lain adalah sholatuka, sholawatmu. Itu secari kertas di dalamnya ada sholawatmu. Allati shallaita alayya, yang ketika kamu hidup di dunia kamu bersolawat kepadaku. Kamu bersolawat kepadaku. Ketika muludan kamu hadir, ketika salawatan kamu baca, ketika berjanjian kamu baca, ketika marhaba kamu baca, nggak pernah bercanda. Seraya aku hadir depan matamu wahai rajul. Ini salawatmu. Wa ana hafiztuha laka, dan aku menjaganya untukmu sampai yaumul qiyamah. Subhanallah. Ketika engkau baca ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salawatullah alaika Allah ya Nabi, ya Rasul alaika, ya Habib salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fakhtafat minhul buduru misla usnik mara'aina, qatu ya wajah sururi Allah ya Nabi, ya Rasul salam, ya Habib salawatullah. Ini salawat aku jaga untukmu. Wa ana hafidtuha laka, aku jaga salawat yang kau ucapkan ini laka untukmu wahai rajul. Di mana engkau hadir muludan aku catat. Di mana engkau hadir rajaban aku catat. Di mana engkau hadir marhabaan di Al-Huda aku catat. Di mana engkau hadir salawatan di Al-Huda aku catat, supaya nanti ketika di yaumul qiyamah engkau timbangannya berat ke dosa, ringan ke pahala, maka akan menjadikan syafatul ujma. Ini salawat untukmu wahai rajul. Akhirnya ketika disimpan salawatnya di yaumul mizan, yang tadinya berat ke pahala, yang tadinya berat ke dosa, yang tadinya ringan ke pahala, akhirnya gara-gara si fulan rajin bersalawat, gara-gara si rajul rajin muludan, maka yang tadinya berat menjadi ringan, ringan ke dosa dan berat pahalanya. Alhamdulillah. Maka untuk itu malaikat dakhalal jannah, masukkan ini si fulan
jangan ke neraka, tapi masukkanlah si fulan tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita selalu rajin hadir di Muludan. Mudah-mudahan kita rajin bersolawat kepada Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan kita rajin marhaba kepada Kangjeng Nabi. Amin. Agar kita nanti mendapatkan syafaatul ujmah di yaumul qiyamah nanti. Sesuai janji Rasul, tidak lain adalah barang siapa man a'dhama maulidi, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, pasti akan aku berikan syafaatul ujmah di hari kiamat kelak nantinya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan doa, silakan bapak-bapak yang ingin bertanya.